Fox Akuma, seorang anggota grup VTuber yaitu Luxium, yang berada di naungan salah satu agensi VTuber terbesar di dunia, bernama Nijisanji. Luxium sendiri terdiri dari 5 anggota yaitu Ika Iflen, Mistarias, Fox Akuma, Luka Kaneshiro, dan Su Yamino, dengan Fox Akuma menjadi anggota terakhir yang debut. Walaupun seperti itu, Fox Akuma menjadi anggota Luxium dengan pertumbuhan tercepat di mana dia mencapai 500.000 subscriber dalam waktu 4 bulan saja setelah dia debut. Dan sampai sekarang menjadi anggota Luxium dengan subscriber terbanyak dan menjadi salah satu pilar dari Nijisanji. Apa yang membuat Fox Akuma begitu disukai dan tumbuh dengan cepat? Well, ada 2 alasan. Yang pertama adalah pasar dan tren male VTuber pada saat itu. Ya, sebelum Luxium debut, keadaan dari pasar male VTuber sangatlah masih sedikit dan kurang populer. Berbeda dengan female VTuber yang berdominasi pada saat itu dan berkembangnya sangat cepat. Well, gue bahkan dulu memandang sebelah mata potensi dari male VTuber. Tentu, situasi di mana sedikitnya saingan di dalam pasar male VTuber pada masa itu bukanlah faktor utama dari kesuksesan Fox Akuma. Di mana itu membawa kita ke alasan yang kedua. Keberhasilan dari Luxium terutama Fox dalam memenuhi pasar yang belum tersentuh, yaitu female audience, dengan konten yang memenuhi fantasi mereka. Ya, sebenarnya waktu itu sudah ada male VTuber yang melakukan hal tersebut, namun masih gagal dalam memenuhi demografik female audience tersebut. Alasannya, mereka nggak all out, alias masih membatasi diri mereka, sementara Fox Akuma enggak. Dimana dia langsung terjun ke market itu dengan membuat persona yang menawan dan suara yang berat. Apalagi Fox Akuma juga gak segan memberikan fan service yang memenuhi keinginan seksual dari penggemarnya, atau memperlakukan subscribernya sebagai pacar. Basically yang dilakukan VTuber satu ini, tapi laki-laki. Ya, gue bakal aja sebut secara langsung, yaitu parasosial. Dan ya, itu berhasil. Sampai sekarang dia menjadi salah satu male VTuber terbesar di market igen. Namun, itu semua berubah. Well, lebih tepatnya akan berubah. Pada 5 Februari yang lalu terdapat sebuah kejadian yang mengguncang dunia hiburan dan VTuber, yaitu determinasinya Senran Tatsuki secara sepihak oleh Nijisanji. Apa hubungan dari kejadian itu dengan jatuhnya Fox Akuma? Seperti yang kalian tahu, kasus determinasinya Senran Tatsuki ini gak sesimpel itu, di mana alasan tersebut dikarenakan mismanajemen, lingkungan kerja yang buruk, dan bullying yang terjadi di Nijisanji, yang membuat Senran Tatsuki mencoba mengakhiri hidupnya. Dan terminasi dari Senran Tatsuki adalah level terakhir dari Nijisanji untuk membuat dia diam. Cuma terlambat. Semua orang sudah tahu stok Nijisanji turun, Nijisanji dicap Black Company, semua orang bicara tentang hal itu. Lalu apa yang dilakukan Nijisanji untuk mengatasi semua itu? Minta maaf dan memperbaiki perusahaan mereka? Tentu tidak. Ya, setelah itu Nijisanji melakukan streaming di salah satu channel YouTube talent mereka yaitu Elira Pandora, di mana Ike, Lyra, dan Fox dikerahkan oleh Nijisanji untuk memutar narasi yang ada, di mana basically mereka bilang kalau mereka nggak salah, itu semua bohong, dan yang bermasalah sebenarnya adalah challenge sendiri. Di mana yang kita ketahui itu adalah kebohongan. Dan tentu membuat semua orang marah, mengapa bisa-bisanya mereka berpihak kepada Nijisanji yang merupakan Black Company, dengan lingkungannya toksik dan nggak mau membenahi manajemen mereka. Dan bertambah parah pula dengan sikap Fox yang orang-orang sebut sebagai munafik, di mana dia bilang dia orang yang baik, melakukan charity stream dan hal lainnya yang membantu. Namun dalam waktu yang bersamaan berpihak pada Nijisanji dan membantu Nijisanji menutupi kasus Senran Tatsuki yang kita tahu sangat serius. Hal tersebut membuat pendapat publik terhadap Fox Akuma berubah dan sekarang membuat popularitasnya jatuh, di mana sangat terasa semenjak kasus Senran Tatsuki ini. Views dan penonton live-nya jatuh cukup jauh serta subscribernya berkurang. Di mana setelah kasus Senran Tatsuki dia kehilangan 40.000 subscriber. Dan estimasi tahunan minus 120.000 subscriber. Sampai sekarang pun masih belum ada tanda-tanda akan pulihnya dari Fox Akuma. Gimana? Apakah hal ini pantas untuk Fox Akuma? Bagaimana kalau kita diskusi di kolom komentar? Oke, seperti biasa ini video-video terbaru gue. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.